Jadi para penumpang yang naik di atas kereta itu pas ngeliat terowongan di depannya langsung pada ketabrak dan palanya pada putus semua itu, gengs. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mrs. Things. Apa kabar dunia? Kenapa? Lagi denger Sikok Bagi Duo? Hai gengs, gimana nih memasuki bulan Agustus yang masih awal-awal bulan? Pastinya kita harus semangat ya. Apalagi bulan ini, itu kan bulan kemerdekaan Indonesia. Jadi vibes-nya nih harus semangat 45. Jangan malah loyo dan lu mageran gitu loh pada. Sebagai pemuda-pemudi Indonesia, gimana mau maju negara kalau pada lemas, lesu, ngantukan kayak lu pada tuh. Makanya biar mood nih bisa langsung semangat 45. Kita buat kopi dulu kali ya. Dan sebagai citra pemuda-pemudi bangsa, kita bikin kopi yang lagi viral nih. Apalagi kalau bukan kopi gula aren yang kopinya lagi ngetren, rasanya juga paten, bikin semua jadi pengen. Kita langsung buat aja yuk. Kalian cuma butuh satu sachet kopi gula aren aja, lalu tuang semua isinya. Habis itu tambahin air panas setengah gelas dan aduk sampai larut semua. Nah, biar makin kekinian, kita bisa minum kopi gula aren ini tuh pakai es batu, gengs. Karena kopi gula aren ini tuh emang lebih enak diminumnya dingin-dingin. Dan resep rahasia selanjutnya adalah tambahin susu UHT cair. Kalau semua udah masuk, tinggal diaduk aja sampai semuanya ngeblend. Selesai deh, udah jadi nih gengs, es kopi gula aren. Kopi gula aren lebih paten, lebih keren. Wah, bener-bener langsung naikin mood jadi semangat lagi nih gengs. Kalian nih kalau mau ngumpul-ngumpul nanti buat ngerayain 17 Agustus, bisa langsung deh praktekin buat kopi gula aren kayak gua tadi. Soalnya kopi gula aren ini tuh lagi ada promo buy to get one, gengs. Yang bisa kalian dapatkan di minimarket terdekat. Kopi gula arennya udah siap nih buat nemenin cerita hari ini. Jadi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Mana nih geng, suaranya para perkumpulan Citaim Fashion Week yang tiap hari ke Sudirman naik kereta. Ya emang kalau naik kereta mah udah paling bener ya. Udah paling cepat, selain nggak kena macet, ya tidak bikin macet jalanan juga. Tapi gengs, belakang ini biasa. Selain ada video-video viral tuh pada catwalk di Citaim Fashion Week SCBD yang lagi viral ya, ada juga video viral yang mengungkap kisah horor di balik sebuah kejadian mengerikan mengenai dunia perkereta apian. Yang jujur nih, gue juga baru tahu gara-gara video-video di TikTok itu, padahal kejadiannya udah lama loh. Dimana kalau kita ngomongin masalah tragedi kereta api, yang paling diinget nih ya, mungkin ya tragedi Bintaro yang paling besar tuh, di tahun 1987. Sampai dulu kan ada filmnya sedih banget. Nah ternyata ada juga kejadian yang nggak kalah horor di kota Bogor. Sampai-sampai rumornya mengungkap alasan kenapa sih jurusan kereta itu biasa kita lalui mentok-mentok sampai Bogor doang. Padahal kalau dilihat-lihat nih, jalur kereta apinya itu masih ada menuju ke Sukabumi. Nah buat anak kereta, pasti bakal ngambek dengar cerita horor yang satu ini mengenai tragedi terowongan Paledang, yang mana ini tuh memakan puluhan korban, sampai kepala penumpangnya katanya pada putus, copot gengs. Apa nggak ngeri? Nah, jadi tragedi terowongan Paledang itu tuh udah terjadi 22 tahun yang lalu, gengs. Tepatnya di tanggal 12 Januari tahun 2000. Waktu itu, suasana nih di stasiun Bogor itu lagi rame-ramenya. Padat banget. Bahkan diperkirakan waktu itu ada sekitar 1000 penumpang yang lagi nunggu buat naik kereta ke arah tujuan Sukabumi. Bayangin, 1000 orang di stasiun, apa nggak kayak itu lautan zombie? Berasa tren to Busan, tapi ini tren to Sukabumi. Soalnya biasanya jumlah penumpang dari Bogor ke Sukabumi kira-kira kalau paling heboh itu ya 700-an lah. Tapi memang kondisinya pada hari itu penumpangnya sampai membludak tuh sampai 1000-an. Ya mungkin karena memang waktu itu lagi libur sekolah, makanya rame banget. Dan juga ada beberapa kereta yang mengalami keberangkatannya itu tertunda, jadi delay. Karena kereta yang dari Bogor menuju ke Sukabumi itu baru bisa jalan nih kalau kereta yang dari arah Sukabuminya ke Bogor itu udah datang. Jadi harus tunggu-tungguan dulu. Nah, perkara jadwal yang jadi ngaret itu, kereta jurusan dari Bogor ke Sukabumi yang harusnya dijadwalkan berangkat di jam 12.50 siang atau jam 1 lah ya. Delay sampai jam 3, gengs. Yang mana keretanya itu baru bisa berangkat di jam 3.43 sore hari. Jadi delaynya sekitar 3 jam. Kebayang nggak tuh emosinya orang kayak bagaimana? Nah terus kenapa sih orang-orang tetap bela-belain nunggu sampai 3 jam begitu? Padahal misalkan kalau kita naik angkot atau naik motor dari Bogor ke Sukabumi, itu nggak 3 jam juga udah nyampe kok. Ya tidak lain dan tidak bukan, alasannya cuma satu kata, murah. Ya di tahun 2000 dulu, ongkos kereta dari Bogor ke Sukabumi itu cuma 700 perak, gak
katanya, gengs. Lu ngasih 1.000 nih, itu juga masih dapat kembalian 300 perak berarti. Yang kalau kagak ada receh nih biasanya diganti permen gitu. Atau kalau kata-kata zaman now, 300 rupiahnya boleh disumbangkan kakak. Ya tapi selain murah, kalau keretanya nih nggak ngaret ya, namanya kereta emang akan lebih cepat ketimbang misalkan naik mobil atau naik motor. Nah pokoknya nih, waktu sebelum kereta dari Bogor ke Sukabumi itu mau jalan, ada puluhan penumpang yang naik ke atas gerbong. Yang padahal itu dilarang banget ya. Tapi FYI aja buat kalian yang kagak tahu. Zaman dulu nih, orang-orang naik ke atas gerbong kereta api, itu memang sering terjadi, gengs. Ya bagusnya sekarang udah kagak ada ya. Kalau gua dulu sempat ngalaminnya gelantungan di angkot tuh sampai. Di pintunya gitu, tiap hari ke sekolah gitu gelantungan. Ya alasannya paling basicnya adalah karena penuh. Di dalamnya udah nggak ada tempat lagi. Jangankan buat duduk nih maksudnya ya. Berdiri pun kagak bisa saking empet-empetannya. Makanya itu pada nekat naik ke atas kereta. Karena peraturan dulu belum seketat sekarang. Jadi banyak banget yang bandel emang. Habisnya gimana? Unit atau armadanya nih sedikit, tapi penumpangnya membludak. Yaitu aja delaynya sampai 3 jam coba. Dan alasan lainnya sih ya karena gratis kagak mau bayar. Istilahnya jadi penumpang gelap. Naik aja udah ke atas kereta api. Padahal bayar juga cuma 700 perak ya tadi ya. Ya pokoknya pada saat kejadian itu, para penumpang yang tadi pada naik ke atas gerbong kereta mayoritas memang anak-anak muda. Ada anak-anak sekolah dan ada juga kayak semacam anak-anak pang yang suka bawa gitar gitu. Yang kalau nyanyi, tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang begitu. Nah, usut punya usut, ternyata sebagian anak-anak muda itu memang rencananya mau ke Sukabumi buat naik gunung. Jadi niatnya pada mau liburan nih padahal. Tapi ujung-ujungnya boro-boro naik gunung. Ngeri deh. Abisnya nih, setelah tahu nih, ada banyak orang yang naik ke atas gerbong. Para petugas dari stasiunnya itu juga udah negor-negorin dan menyuruh mereka buat turun gitu kan. Sampai kata para petugasnya ini mengancam kalau keretanya tidak bakalan jalan kalau masih pada nekat tuh naik ke atas gerbong. Jadi ada adegan ngancam-ngancam kayak kemarin-kemarin tuh ngancam mau ngeblok. Sampai kita mau gajian lewat PayPal juga kagak bisa. Duh, sedih banget. Jadi curhat. Ya pokoknya setelah diomelin kayak begitu, anak-anak muda yang tadi pada di atas itu nurut, akhirnya turun dan berusaha masuk ke dalam gerbong. Tapi lebih tepatnya di ujung pintunya gitu, kayak udah mau keluar gelantungan juga. Tapi setelah udah dilihat nih di atas kereta bersih, akhirnya berangkatlah itu kereta menuju ke Sukabumi. Cuman ternyata begitu keretanya udah jalan nih, si anak-anak muda tadi tuh yang udah pada turun, naik lagi gengs ke atas. Jadi karena tadi mereka kan posisinya udah di ujung-ujung pintu tuh, ya gampang langsung manjat lagi ke atas gerbong. Dan menurut kesaksian dari wakil kepala stasiun Bogor yang pada saat itu menjabat, yaitu Bapak Ahmad Sambudi, katanya si anak-anak muda ini, sebelum mereka naik lagi nih ke atas gerbong, mereka sempat-sempatnya loh ngambilin itu di bawah tuh batu-batu dan ngelemparin itu batu-batu ke kaca ruang pengawas peron. Jadi kayak rebel nih mereka nih. Perkara tadi kan mereka dibentak-bentak, disuruh masuk-masuk, turun-turun gitu kan. Nah, pas sudah jalan nih keretanya, pada balas dendam dilemparin itu batu-batu. Kan kayak banget gitu ya. Nah, perbuatan anak-anak ini ternyata langsung kena batunya juga, gengs. Nggak tahu mereka ini lupa, nggak sadar atau tidak mengerti kalau sekitar 1 kilometer dari stasiun Bogor tadi, itu tuh ada terowongan yang letaknya di Jalan Paledang. Nah, namanya terowongan Paledang. Di mana terowongan itu ukurannya ngepas banget sama badan kereta apinya. Jadi ibarat celana tuh slim fit, gengs. Ketat. Ya, sisa jarak antara atap gerbong kereta api sama terowongannya itu tipis banget. Yang udah pasti nggak muat deh kalau ada manusia nyelip di situ tuh. Mau sesingset apa bodinya kagak muat. Dan kalian tahu sendiri kalau kereta udah melaju itu cepat banget kan kecepatannya. Dan begitu mereka ngeliat itu ternyata ada terowongan di depannya, ya udah nggak ada waktu lagi buat menghindar. Udah telat, mana sempat. Jadi nggak ada tuh adegan-adegan kayak di film action yang bisa kayak start begitu kayak Matrix. Realitanya nih, orang-orang ada di atas gerbong tadi yang langsung menghantam dinding dari terowongannya itu sampai mereka pada terpental jatuh. Ngeri banget nggak dengarnya? Jadi udah kebentur nih, ada yang sampai palanya coba. Terus yang pada jatuh juga kelindes kereta. Merinding, gua minum dulu ya. Habisnya serem banget, gengs. Nah, beruntungnya tahu nggak sih? Ya, tapi ini nggak tahu ya bisa dibilang beruntung apa kagak. Kan kereta panjang tuh ada beberapa gerbong, di mana orang-orang yang nggak selamat tadi, itu yang posisinya yang ada di depan-depan gerbong tuh yang nggak sempat menghindar. Sedangkan orang-orang yang di gerbong belakangnya, untungnya kan ngelihat tuh orang-orang pada ketabrak-tabrak di depan. Nah, mereka langsung lompat. Tapi maksudnya lompat di sini bukannya mereka juga selamat sih ya. Karena gimana pun juga, lagi-lagi kan kereta melajunya kenceng. Ya bayangin aja lompat ke kanan kiri yang jalan, aspal gitu ya, luka-luka at least ya, berat. Pokoknya sampai ada 12 orang yang tewas langsung di tempat. Dan 8 orang lainnya tewas dalam saat perjalanan ke rumah sakit. Serta orang-orang yang tadi pada sempat lompat, itu kebanyakan mengalami luka-luka yang sangat berat. Bahkan sebagian diantaranya sampai cacat permanen, gengs. Nah, karena peristiwanya sehoror itu ya, pastinya menimbulkan cerita-cerita horor juga dong. Pertama nih, ada beberapa cerita seram yang beredar waktu proses evakuasi dari para korban-korban ini, gengs. Jadi warga di situ, warga sekitar Paledang, katanya mendengar bunyi dentuman kenceng banget. Yang mana sebenarnya itu bukan kayak dentuman antara dua barang atau dua mesin, gengs. Melainkan suara orang kejedot terowongan yang
jumlahnya banyak dan heboh, saking kencengnya tapi kayak buat duas gitu. Kan serem banget, tapi itu maksudnya bunyi orang kededot. Sampai ribet nih mulutnya. Habis ngeri. Dan pas mereka mendatangi lokasi nih, mereka ngeliat potongan-potongan badan manusia yang udah berceceran di sekitar terowongan itu coba. Ngeri kan? Pokoknya banyak potongan kepala yang terlepas dari badannya. Ada juga tangan-tangannya udah putus. Dan potongan-potongan daging yang udah berceceran itu kayak... Aduh, nggak bisa bayangin dah. Gemeter ngeliat gitu. Bahkan kabarnya ada yang ngeliat bola mata juga gelinding. Kan nggak tahu punya sapi. Dan sejak peristiwa itu, menurut cerita warga sekitar, terowongan Paledang menjadi tempat yang sangat angker. Yang jujur kita juga kagak heran ya dengernya ya. Ya iyalah, kejadiannya horor banget. Dimana banyak yang suka mendengar suara jeritan-jeritan. Orang merintih kesakitan teriak-teriak gitu dari dalam terowongan yang pastinya jadinya menggema. Sampai beberapa orang juga pernah melihat penampakan hantu tanpa kepala di sekitar terowongan tersebut. Cuman menurut warga katanya si hantu itu biasanya tidak mengganggu atau menakut-nakuti manusia. Nggak kayak cerita-cerita hantu jeruk purut maksudnya. Melainkan sosok itu tuh berkeliaran karena nyariin kepalanya yang hilang. Jadi orang-orang di sana yang pernah melihat mengaku didatangi sosok itu yang mengatakan, "Di mana kepala saya? Tolong carikan kepala saya." Mohon maaf banget nih. Kalau kata gue mah sama aja tuh mah ganggu. Gak ganggu dari mananya, ada hantu tau-tau datang gitu kepalanya buntung. Nanyain, "Kepala saya di mana?" Kalau gue disampaikan begitu mah, mendingan auto pura-pura budak gitu. Cosplay jadi Haji Bolot. Dan misterinya lagi, gengs. Lagi-lagi menurut cerita warga sekitar, sebelum terjadinya peristiwa itu pun, terowongan Paledang ini memang udah ada aura-aura horor dan mistisnya. Secara terowongan Paledang itu merupakan terowongan peninggalan dari zaman Belanda di tahun apa era ngomongnya? 1800-an. Ya seperti kita tahu, waktu zaman Belanda, kalau ngebangun apa-apa kan pasti pakai sistem kerja rodi. Dimana waktu sistem kerja rodi itu, buat pembangunan rel kereta di dalam terowongan Paledang itu nggak sedikit warga pribumi yang meninggal. Jadi bisa dibilang, terowongan Paledang itu tuh dibangun dengan memakan nyawa dari para pekerja rodi tadi. Udah aslinya berarti angker nih. Ditambah ada kejadian tadi tuh pada kejedot. Ya combo angkernya. Dan kabarnya sekarang, jalur kereta api di terowongan Paledang itu tuh sudah ditutup. Atau tidak digunakan lagi karena ya atut lah. Coba kalau nggak salah ya, jalur Bogor Sukabumi katanya tuh udah dibuka lagi April 2002 tahun ini nih. Cuman nggak tahu deh, itu lewat terowongan Paledang itu apa kagak? Coba, mungkin ada yang pernah tahu atau pernah lewat? Boleh komen-komen di bawah ya. So itu gang sebuah peristiwa yang benar-benar bikin merinding parah, yang gua aja juga baru tahu ada kejadian seperti itu di Indonesia. Setelah sebelumnya kan kita pernah membahas mengenai bis Python, yang itu juga nggak kalah horor ya. Tapi kali ini transportasinya kereta api. Yang sebenarnya kalau kejadian di Paledang ini, bisa dibilang mayoritas kesalahannya dari penumpang, yang pada bandel sampai naik-naik ke atas tuh. Udah jelas-jelas bahaya, udah dibilangin tapi tetap nekat. Padahal petugas keretanya kan tadi udah sampai negor-negor, tapi malah dilemparin batu. Jadi cukup berbeda memang sama tragedi Bintaro, yang memang lebih besar tuh kesalahannya dari pihak kereta api karena adanya miskom gitu kan, sampai ada 2 kereta yang bertabrakan. Tapi kalau di Paledang ini ceritanya yang tabrakan adalah orang sama terowongan. Apa kabar dunia? Ya makanya gengs, kita lebih hati-hati aja deh. Jangan apa-apa suka ngelanggar peraturan. Dimana peraturan itu memang dibuat untuk keselamatan, bukan buat dilanggar. Ya cuman kalau sampai ngeblok gitu ya, sampai kita kagak bisa gajian lewat PayPal, yang kemarin-kemarin agak pusing juga sih. Ya maaf gengs kalau ada salah-salah kata ya. Pokoknya cerita hari ini semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita. Biar jangan bebelu dan selalu tertib di public transportasi. Thank you semuanya. Boleh klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di kasus Messesting selanjutnya. Assalamualaikum.